Terkait maklumat Kapolri soal pelarangan FPI dan pengawasan di kegiatan sekitar lokasi bekas markas FPI, sore ini kita sudah bersama dengan dua jurnalis Kompas TV. Ada Cindy Permadi langsung dari Mabes Polri dan Fajri Satrio yang berada di kawasan Petamburan. Saya ke Cindy terlebih dahulu. Cindy, apa langkah yang akan dilakukan polisi setelah Kapolri mengeluarkan maklumat soal pelarangan kegiatan FPI ini? Kalau melihat dari isi maklumat Kapolri yang ditandatangani hari ini, 1 Januari 2021, artinya anggota polisi akan melakukan tindakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau diskresi kepolisian jika ada masyarakat yang bertentangan dengan isi dari maklumat itu. Kemudian juga polisi tentu akan memastikan bagaimana implementasi dari maklumat itu yang kalau kita lihat isinya misalnya pertama, memastikan tidak ada masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam hal mendukung atau memfasilitasi kegiatan FPI. Kemudian yang kedua terkait dengan pelarangan adanya atribut maupun simbol FPI. Dengan atau terkait dengan poin ini sebenarnya sudah ada penindakan misalnya dengan adanya pencopotan sejumlah atribut di kawasan Petamburan, DKI Jakarta. Tapi untuk poin ini dipastikan lagi atau ditegaskan tidak hanya dikhususkan untuk wilayah DKI Jakarta tapi juga untuk di seluruh Indonesia. Kemudian poin selanjutnya atau langkah selanjutnya adalah menindaklanjuti jika ada laporan dari masyarakat terkait pelarangan atribut ataupun simbol dari FPI. Atribut atau simbol ini juga bisa dalam bentuk spanduk, banner maupun juga pamflet. Dan yang keempat adalah melarang adanya atau mengakses, mengunggah dan menyebarluaskan konten terkait dengan FPI, baik itu di media sosial maupun juga di website. Nah, untuk poin ini tadi dijelaskan oleh Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, bahwa konten-konten yang dilarang ini adalah konten-konten terkait FPI yang di dalamnya memuat sara, kemudian bersifat provokatif atau dapat dikategorikan sebagai berita bohong. Di luar itu masih diperbolehkan atau intinya adalah konten-konten yang isinya bisa melanggar atau ada tindak pidananya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik itu dilarang. Ini juga sekaligus untuk menjawab pertanyaan terkait apakah poin ini bertentangan dengan kebebasan pers maupun juga kebebasan berpendapat. Tadi juga sempat disampaikan sedikit oleh Kadif Humas bahwa terkait dengan pelaporan atau menindaklanjuti dari laporan masyarakat terkait pelarangan adanya simbol dan juga atribut dari FPI. Jika ada pelaporan itu atau yang bisa dilakukan oleh masyarakat bisa melaporkan dalam berbagai bentuk, bisa ke Polsek atau ke Polres misalnya. Kemudian nantinya tindak lanjut pertamanya adalah melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap pelapor, kemudian laporannya seperti apa, Ifriska. Cindy, kita tahu setelah adanya larangan dari pemerintah untuk menggunakan simbol, atribut, serta larangan kegiatan FPI, sudah ada pencabutan atribut di sejumlah daerah. Dengan adanya maklumat Kapolri ini, apa yang berbeda dengan kegiatan di lapangan oleh para petugas nantinya? Ya, maklumat ini terbit juga untuk menjelaskan lebih rinci atau mempertegas bagaimana tugas-tugas dari para aparat di lapangan. Misalnya terkait dengan pencabutan atau penindaklanjutan dari pelarangan atribut dan juga simbol. Dalam maklumat itu dijelaskan bahwa mengedepankan Satpol PP dengan mendukung secara penuh oleh Polri dan juga TNI untuk penerbitan atau penertiban maksud saya di lokasi-lokasi yang terpasang atribut-atribut tadi. Itu salah satu contoh mempertegas tugas dari maklumat begitu. Nah, kalau untuk latar belakang dari adanya maklumat ini juga sebenarnya menindaklanjuti dari sudah terbitnya SKB atau surat keputusan bersama dari menteri dan juga pejabat setingkat menteri, salah satunya juga Kapolri yang terbit pada tanggal 30 Desember 2020 lalu. Kemudian kalau dari maklumat, fungsi dari diterbitkannya ini adalah guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkannya maklumat ini. Tadi sempat disinggung juga oleh Kadif Humas Mabes Polri terkait rencana pergantian nama dari FPI pasca kemudian ada pelarangan berbagai aktivitas ini, disampaikan bahwa ini menjadi hak dari masyarakat, diperbolehkan bagi semua warga negara juga untuk membuat organisasi selama ada aturan-aturan yang sudah disiapkan, ini dijadikan landasannya. Friska. Baik, Cindy Permadi dari Mabes Polri. Berikutnya saya ke Fajri Satrio. Fajri, sejauh ini sudah ada berapa posko yang akan didirikan di dekat bekas markas FPI di Petamburan? Ya, Friska dan juga saudara, informasi yang kami dapatkan untuk di lokasi sekitar Petamburan sendiri ada satu posko 3 pilar yang akan dibangun. Di mana untuk posko ini memang dibangun di bekas markas FPI. Bisa kami tunjukkan, Friska, ini posko yang saat ini sedang
dibangun. Saat ini terlihat ada 3 pekerja yang masih melakukan pengerjaan posko tersebut. Posko yang memiliki lebar 9 meter dan juga panjang 1 meter 80 cm ini nantinya akan dibagi menjadi 2 ruangan, Friska dan juga saudara, yaitu ruangan tunggu petugas sepanjang 6 meter dan juga ruang tunggu bagi masyarakat yang mungkin membutuhkan atau memerlukan bantuan sepanjang 3 meter. Untuk saat ini memang posko sudah terlihat dinding sudah berdiri dan besi-besi sudah berdiri, dan ini posko dikerjakan pada Kamis kemarin dan ditargetkan akan selesai pada 1 minggu ke depan. Dan saat ini memang pembuatan posko sendiri juga dipantau oleh TNI Babinsa, dan beberapa warga sendiri memang menyambut baik adanya posko 3 pilar ini. Dan saat ini memang untuk dari kondisi warga sendiri pasca pelarangan FPI di Petamburan sendiri, Friska dan juga saudara, terpantau sepi dan warga pun saat ini memang sudah melakukan kegiatan seperti biasa dan tidak ada penjagaan yang begitu ketat seperti yang baru saja saya sampaikan tadi, yaitu ada 2 petugas TNI Babinsa yang saat ini menjaga di lokasi Petamburan. Dan saat ini pun di Petamburan sudah tidak ada beberapa simbol dari FPI dan juga beberapa spanduk-spanduk FPI, dan bahkan bekas kantor atau bekas markas FPI pasca pelarangan FPI sendiri memang terlihat kosong, tidak ada kegiatan apapun, Friska. Fajri, soal posko ini sedang proses pembangunan. Lalu bagaimana nanti fungsi posko ini, akan jadi apa fungsi posko ini untuk masyarakat? Ya Friska dan juga saudara, memang untuk fungsi posko sendiri yang utama yaitu untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi warga Petamburan sendiri. Yang kedua yaitu untuk memantau bagi warga di luar Petamburan yang keluar masuk di kawasan Petamburan. Dan yang ketiga yaitu untuk kampung tangguh COVID-19, di mana ini memang dari pihak aparat sendiri nantinya akan mengisi dari posko tersebut ada beberapa kotak obat, dan apabila memang obat-obat ini diperlukan oleh warga bisa meminta di posko ini. Dan juga nantinya info yang kami dapatkan akan diisi beberapa sembako selama pandemi ini jika nantinya memang warga sendiri membutuhkan. Dan posko ini nantinya akan dijaga oleh TNI Polri dan juga RT RW dari Petamburan sendiri, Friska. Baik, Fajri Satria langsung dari kawasan Petamburan, Jakarta. Sebelumnya ada Cindy Permadi dari Mabes Polri.